Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita tetap melakukan ibadah online sesuai dengan anjuran pemerintah. Ini kepada saudara yang di rumah yang telah mempersiapkan diri dalam ibadah online. Acara ini akan kita mulai. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, hari Minggu biasa, tema ibadah kita Kristus Raja Kemuliaan. Dan pada minggu ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Wawan STH, liturgi 1 Penatua JM Panjaitan, liturgi 2 Diaken Temanurung, dan presbiter Bapak Diaken di Panjaitan. Selanjutnya berita duka, majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Damai Layongsari, istri dari Bapak Penatua Minto Basuki, Majelis IKP Jabar Bajan Semeru Blitar, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 pada jam 9 pagi di Perumahan Wisma Indah, Jalan Bimo, Blok C22. Kiranya keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya ibadah penutupan peti dilakukan pada hari Minggu jam 11 Juli 2021 pada jam 9 pagi. Ibadah pemakaman dilakukan pada hari Minggu 11 Juli pada jam 10 pagi. Bagi jemaat yang hadir dimohon memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Demikian warta jemaat kita di minggu ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki ibadah online yang kedua pada masa PPKM darurat COVID-19. Pada masa yang seperti ini justru kita semua diajak untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan semangat yang terus bergerak untuk mensyukuri hari-hari yang boleh kita lalui karena kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Kita awali ibadah ini dengan hati yang penuh syukur. Kita nyanyikan dari PKJ 007 ayat 1 sampai ayat 3, bersyukur kepada Tuhan. To
Ibadah di hari Minggu biasa ini berlangsung karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Tema ibadah dalam minggu biasa ini adalah Kristus Raja Kemuliaan, dan nasihat kita ketemu dalam kitab Mazmur 24 ayat 10. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Dialah Raja Kemuliaan. Biarlah kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti permulaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kepadamu Bapa kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini, awal, pertengahan, hingga akhir, dan kamu urapi kami satu persatu dalam pelayanan ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kasih dan sayangnya Tuhan pada umat-Nya begitu besar dan sangat nyata. Demikian juga pengampunan dan anugerah-Nya bagi kita. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampuhan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Karena itu marilah kita datang kepadanya, mengakui kelemahan kita. Kita nyanyikan dari nyanyian pengakuan dosa dari Kidung Jemaat 39 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5. Ku diberi belas kasihan. Yeah.
Ya Tuhan, kami datang kepadamu sebagai umat-Mu yang menerima anugerah-Mu. Namun kini hidup kami sering belum mencerminkannya. Karena itu kami datang kepadamu dan mengaku. Tuhan, kasihanilah kami. Siapakah kami ini ya Tuhan jika tanpa kasih-Mu kami sering jatuh dalam keputusasaan. Namun Tuhan begitu mengasihi kami. Oleh karena itu kami mengaku. Tuhan, kasihanilah kami. Zaman yang serba canggih ini sering membawa kami kepada kehidupan yang egois, ingin selalu mementingkan diri sendiri, bahkan melihat orang lain dengan kacamata yang lain, bukan kacamata kasih Tuhan. Oleh karena itu kami mengaku. Tuhan, kasihanilah kami. Ajari kami selalu untuk dapat mengoreksi kebenaran kami ya Tuhan, agar kami dapat selalu menghayati keteladanan Tuhan dalam minggu biasa ini. Kami sungguh mau memperbaiki kehidupan kami menjadi lebih baik. Oleh karena itu kami mengaku. Tuhan, kasihanilah kami. Berikanlah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Berharilah hidup kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah terambil dari Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 yang berbunyi demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbang, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dengan kasih-Nya, Tuhan Yesus telah mengampuni serta menyelamatkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu mari kita nyatakan syukur kita melalui pujian Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan damai.
kasih setia kami. Kami akan mendengarkan berita firman, kami membaca kebenaran firman-Mu, dan juga senantiasa kami akan melakukan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, sertai kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada-Mu. Bicaralah pada setiap kami Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan sudah mempersiapkan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan kita terambil dalam kitab 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 5 dan dilanjutkan ayat 12 sampai 19. Demikian isi firman Tuhan. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Bali Yehuda dengan seluruh rakyat menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uzor dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus rebana, kelantung dan ceracap. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian: Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut itu Tuhan melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu diungkap. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu ia melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, sebab ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing ketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Kita masuk di dalam Mazmur 24 dan mengajak jemaat untuk ambil bagian dalam pembacaan ini. Kita membacanya bersama-sama dari Mazmur 24. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah, Mazmur Daud 1, 2, 3. Tuhan yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan
keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah perkataan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah, ya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan angkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Masuk dalam bacaan selanjutnya di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 14. Pembacaan Alkitab kedua terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebab persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian sabda Tuhan. Kita masuk dalam bacaan yang terakhir di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 29. Markus 6 ayat 14 sampai ayat ke-29. Bapak Ibu, saya ajak kita semua teman berdiri. Saya bacakan Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia. Yang lain mengatakan, Dia itu Elia. Yang lain mengatakan, Dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, Dia itu Yohanes yang sudah memenggal kepala dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes
telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 6 ayat 14 sampai yang 29. Berbahagialah kita semua yang senantiasa terus mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ketika kita ditanyakan siapa Tuhan itu di dalam Yesus Kristus, mungkin akan ada banyak jawaban. Ketika kita ditanya siapa Tuhan di dalam Yesus Kristus, nah, ada mungkin yang menjawab seperti ini. Ya, Yesus Kristus itu juga adalah Sang Pencipta. Mengapa demikian? Karena di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam 1 Yohanes, di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, di dalam Dia. Nah, dikatakan di dalam Dia berarti Yesus Kristus juga ikut ambil bagian di dalam penciptaan. Sehingga tidak salah ketika orang berkata dan menjawab, Yesus Kristus juga adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kemudian mungkin ada yang menjawab seperti ini, Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Pengampun, memberi kasih yang sangat besar. Tuhan yang adalah kasih. Ya, benar sekali. Di dalam Dia kita menerima pengampunan, mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mungkin juga ada yang bilang, Yesus Kristus itu adalah penopang hidup saya, Pak. Ya, karena berkat-berkat yang kita terima adalah juga berasal
Matius 19 ayat 16. Dia adalah raja di atas segala raja. Mungkin juga ada orang yang menjawab seperti ini. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Dia adalah dokter, Pak. Jadi Yesus Kristus juga adalah dokter. Wah, sangat luar biasa. Ada banyak sekali jawaban-jawaban orang, anak-anak Tuhan yang menjawab seperti itu. Kemudian juga kita mungkin mendengar Yesus Kristus juga adalah Raja kemuliaan. Karena di dalam peristiwa Natal, kemuliaan datang melalui anaknya yang tunggal ini dalam kelahiran, menyambut Raja kemuliaan. Nah, Yesus Kristus baik sekali dalam gelar-gelar yang kita paham. Ketika kita membaca di dalam Mazmur 24, kita mau belajar dari Mazmur 24 ini, bagaimana kedatangan Raja kemuliaan di dalam bait Allah. Kita belajar dalam perjanjian lama. Karena waktu perjanjian lama, Allah hadir, sungguh-sungguh hadir di dalam tempat-tempat yang kudus. Tempat-tempat yang memang dikatakan kudus, seperti tabut perjanjian, hadir di sana. Kemudian di atas gunung, waktu Musa menerima perintah untuk menuliskan hukum Taurat, Tuhan hadir di sana. Jadi di tempat-tempat yang kudus Tuhan hadir dalam perjanjian baru. Seperti dalam bacaan kita di dalam 2 Samuel 6 ayat 1 yang kelima, bagaimana Daud mempersiapkan perjalanan tabut Allah itu pindah di Yerusalem. Makanya Yerusalem menjadi tempat yang kudus, tempat yang suci, karena banyak pemahaman bahwa kehadiran Allah pada saat itu hadir di sana, sehingga orang berpusat datang ke Yerusalem sampai pada Yesus hadir. Yesus dalam dunia ini bukan membatalkan kehadiran Yesus yang ada di tempat itu, tapi seperti memperluas hadirat Tuhan ada di mana-mana. Nah, kita mau belajar saat ini bagaimana pemazmur mengatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan yang menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi terbersih di dalam pemikiran pemazmur, tatkala Tuhan adalah pencipta langit dan bumi yang besar ini, bagaimana kita manusia untuk datang kepadanya. Tuhan yang sungguh-sungguh mulia, Tuhan yang kudus itu, kita yang ada di dalam keberdosaan ini kemudian bertanya di dalam hati. Di ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa? Tidak ada yang mau naik ke gunung Tuhan. Tidak ada yang sanggup berdiri di tempat yang kudus, karena keberadaan kita adalah orang yang berdosa. Tidak layak kita datang kepada Tuhan yang kudus, yang mulia itu. Tidak akan ada pernah kita mampu untuk datang kepadanya. Di dalam perjanjian lama dikatakan, di dalam ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hati, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jadi seperti ada kategori di mana Tuhan yang kudus, umatnya pun harus kudus, harus bersih. Apa yang harus dibersihkan? Semua. Bukan saja hanya fisik kita, secara lahiriah kita bersih, tapi kita pun harus bersih dalam kerohanian kita. Dalam hal ini dikatakan secara fisik bersih tangannya, juga murni hatinya. Jadi lagi muncul pertanyaan, seberapa bersih tangan kita? Seberapa murni hati kita untuk kita datang kepada Tuhan? Tuhan yang dalam kemuliaan, yang Raja mulia itu. Lagi-lagi kita tidak akan pernah sanggup, meskipun pemerintah menganjurkan berapa kali kita cuci tangan. Sesering mungkin kita untuk cuci tangan menghindari COVID-19. Sebersih itukah? Tidak. Meskipun kita dengan katakan bersih tangan kita, tapi apakah itu yang menjamin kita?
yang seharusnya adalah dilakukan seperti kehendak Tuhan. Bersih tangan kita adalah kiasan untuk menganalogikan dalam tingkah laku kita dan perbuatan kita. Bersih tangan kita. Namun jadi pertanyaan, seberapa bersih sih tangan kita dalam perbuatan dan tingkah laku kita? Kita akan merenungkannya. Seberapa bersih tangan kita. Yang kedua, murni hati. Seberapa murni hati kita untuk kita mengenal Tuhan. Tuhan sang pencipta, Tuhan sang pemberi berkat, Tuhan sang penolong dan sebagainya. Kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dikatakan kita tidak menduakan hati kita kepada Tuhan. Terkadang kita percaya sama Tuhan, tapi terkadang kita percaya kepada hal-hal yang lainnya. Ini juga yang dilihat oleh Tuhan. Bagaimana hati kita. Nah, pernah kita mendengar bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Jadi, seberapapun keadaan kita, kalau dalam perjanjian lama, mungkin tidak akan pernah layak sampai sekarang. Tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan sepertinya memperluas jaringan untuk orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan sebagai Raja kemuliaan. Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa, kita yang berdosa, yang dilayakkan, yang dibenarkan oleh Yesus Kristus. Nah, berbicara tentang hati, bagaimana hati kita untuk berpaut kepada Tuhan dalam keinginan-keinginan. Kita mau belajar dari firman Tuhan yang terakhir. Bagaimana seorang anak meminta sebuah permintaan yang ini tidak layak ya. Minta menggalang kepala. Ayo. Apa yang bisa kita pelajari? Hati yang murni. Siapa yang menyuruhnya? Ibu. Seorang ibu yang menyuruhnya tatkala anak meminta raja untuk memberikan apapun yang kamu minta. Bahaya. Tatkala ibu mengajarkan kepada anak, minta apa aja nak, pasti akan kuberikan. Hati-hati. Mengajarkan kepada anak. Anak bisa minta apa aja, tatkala kita keceplosan, minta apa aja nak, silakan. Apalagi ketika kita sepertinya terlalu sayang kepada anak. Ketika bilang apa saja yang kamu minta aku berikan. Terlanjur sayang ataupun terlanjur mengucapkan, dikatakan dalam firman Tuhan, terlanjur dia bersumpah di depan banyak orang, sehingga meskipun di dalam hatinya sedih karena dia pun mendengarkan Yohanes di dalam nasihat-nasihatnya, tapi karena sumpah dan ucapan yang terlanjur terucap, harus melakukannya. Oleh karena itu dalam pembelajaran kita juga harus belajar dalam ucapan kita, ungkapan kita. Ucapan adalah doa. Kita mau belajar bagaimana bersiap dari hati keluar dalam sebuah ungkapannya. Anak pasti akan meminta banyak hal dalam kehidupannya. Orang tua bijaklah memilih ini yang memang diperlukan, ini yang belum diperlukan. Saat ini karena teknologi yang canggih, anak mungkin yang baru mulai udah dikasih HP Android supaya tenang, supaya nggak rewel, biar aja dia nonton. Padahal itu belum kebutuhannya, belum keperluannya. Saatnya nanti dia akan meminta sesuatu hal yang lebih besar. Anak saya masih kecil, waktu pas rengek-rengek biar aja rengek. Kalaupun ada TV ya memang TV. Ketika mencoba untuk menyandingkan HP, sebenarnya bahaya ya. Kita sepakat dengan istri belum dulu Geo diperkenalkan untuk HP. Mungkin dengan teman-teman yang lainnya sesekali saja ya, tapi tidak rutin dalam kerutinannya supaya dia tenang. Ini yang membuat anak-anak kita mungkin menjadi manja semacam manja. Nah, bagaimana kita mau belajar dari Raja yang mulia ini dengan tegas, dengan ketegasannya mengajarkan kepada kita untuk kita juga belajar mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita, dalam tingkah laku kita, dalam hati yang murni. Nah,
saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini dalam situasi-situasi yang genting, kita pun diajarkan untuk tetap bijaksana. Bijaksana untuk berlaku, bijaksana untuk bertindak, bijaksana untuk mengambil sebuah keputusan. Bijaksanalah dalam hal-hal yang memang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau nanti kita juga bersama-sama dengan jemaat yang saat ini dalam kedukaan yang besar, kita pun akan mengiringnya dalam pemakaman. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk tetap bijaksana, kita memakai masker, menjaga jarak. Mungkin kalau boleh bawa hand sanitizer. Jaga jarak supaya kita memang benar-benar bijaksana dalam kita bertindak. Oleh karena itu, mari kita teladani Kristus Raja yang mulia. Kita hidup juga belajar terus di dalam kemuliaan Tuhan untuk kita bijaksana. Seperti pemazmur katakan, apapun yang mau dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan, naik ke gunung Tuhan, berdiri di tempat yang kudus dalam syarat-syarat yang tertentu, kita dilayakkan oleh Tuhan, dipermuliakan oleh Tuhan. Saya tertarik pada ayat yang terakhir, ayat 8 dan yang ke-10. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Yang selanjutnya, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, biarlah kita senantiasa terus hidup di dalam kemuliaan Tuhan dengan kebijaksanaan yang senantiasa terus Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ketika kami meresponi kebenaran firman dan mengakui bahwa Engkaulah Kristus, Raja kemuliaan, Sang Pencipta langit dan bumi serta beserta isinya, bagaimana kami pun senantiasa hidup di dalam kemuliaan itu dan kami bertindak bijaksana seperti yang Tuhan kehendaki. Bersih tangan kami, murni hati. Ajarkan kami senantiasa Tuhan untuk selalu berlaku seperti yang Tuhan kehendaki, bukanlah seperti keinginan kami, seperti halnya di dalam sebuah cerita dalam Markus 6, bagaimana seorang anak meminta sebuah permintaan yang sungguh-sungguh tidak layak. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengajarkan anak-anak kami menjadi bijaksana. Kami yakin dan percaya Tuhan menuntun dan memberkati setiap kami. Materaikan kebenaran firman-Mu, tuntun setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur, berdoa atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian hidup baru nomor 119 ayat 1 dan yang 3. Tuhan
gereja dari segala badan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mati, persilakan dulu. Kita masuk di dalam doa bersama. Jemaat juga ambil bagian untuk doa untuk keluarga Bapak Penatua Minto Basuki yang saat ini dalam keadaan duka karena kepergian istri tercinta almarhum Ibu Damai Layong Sari Haryati yang dipanggil Tuhan pada tanggal 10 pada jam 9 dan akan dikebumikan hari ini jam 10. Ibadah penutupan peti jam 9 di rumah duka di Jalan Bimo nomor 22C di perumahan Wisma Indah. Bapak Ibu yang ingin menghantarkan jenazah ke pemakaman tempat yang terakhir, dipersilakan. Kami mengajak kita semua untuk hadir di sana dengan mematuhi protokol kesehatan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami dapat melayani jemaat Tuhan, melayani anak-anak Tuhan meskipun beribadatan kami melalui online. Namun biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan senantiasa kami mampu melakukan. Bagaimana kami hidup di dalam memuliakan nama Tuhan dalam tingkah laku kami, dalam hal apapun yang kami kerjakan, yang kami mohonkan dalam permohonan kami. Oleh karena itu ajarkan kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memperteguhkan bagaimana Yesus Kristus adalah Raja dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman. Tuhan memberkati setiap kami yang boleh melayani Tuhan, yang hadir di dalam ibadah ini, dan juga jemaat Tuhan yang mengikutinya di rumah, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam setiap kehidupan kami untuk hal apapun yang kami gumulkan, baik suami, istri, anak-anak, bahkan pekerjaan, senantiasa kami berserah ke dalam tangan pengasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami dalam pendidikan, dalam cita rencana, dalam harapan-harapan masa depan mereka, diserahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga senantiasa terus bersyukur karena penyertaan Tuhan. Tuhanlah yang terus memberkati setiap hidup. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pemulihan kesehatan, dan juga kami semua yang terus bersyukur karena Tuhan terus memberikan yang terbaik bagi kami, memulihkan kehidupan kami, memulihkan kesehatan kami, sehingga imun kami terus bertambah dan kami boleh bertahan melawan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah situasi bangsa dan negara kami boleh senantiasa terus dijaga dalam keamanan. Di dalam kerinduan kami, COVID-19 boleh berlalu dan kami boleh kembali dalam situasi yang seperti semula, aman, damai, dan juga senantiasa terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga pada pagi hari ini bersama dengan jemaat-Mu kami memohonkan kekuatan dan penghiburan
khusus bagi keluarga kami yang saat ini sedang berduka, Bapak Penatua Minto Basuki, pergian istri tercinta, orang tua dari anak-anak, kiranya dalam situasi ini kasih dan kemurahan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa juga masih menjadi milik keluarga kami ini Tuhan, bahkan terus bertambah, akan menjadi sukacita yang besar karena Tuhan, meskipun dalam kemanusiaan mengalami kepedihan yang mendalam. Tuhan, acara untuk jam 9 nanti dalam penutupan peti dan keberangkatan menuju ke pemakaman, biarlah juga Tuhan memberkati gerejamu yang akan melayani, Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang akan ikut mengiringi kepergian ini, juga Tuhan memberkati. Terima kasih semua di dalam penyertaan Tuhan. Sekali lagi kami juga mau berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan, senantiasa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Program yang terus dilakukannya untuk vaksin untuk menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, kiranya juga Tuhan memberkati. Senantiasa pendampingan juga Tuhan berkati di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, ada dalam penyertaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, seruan kami, permohonan kami yang jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami naikkan dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dari Tuhan Yesus. Saudaraku, dengarkanlah persembahan hari ini seperti tertulis dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil membawa persembahan jemaat, kita menyanyikan dari pelengkap piring jemaat dari nomor 216 ayat 1. Amin.
kami semua untuk selalu bersyukur. Terimalah syukur kami ini, sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan seperti ini. Sebab daripada Engkau segala-galanya, dan dari kami segala persembahan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jalanilah hidup kita seperti firman Tuhan, agar kita terus berkarya bagi Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jumat 439 ayat 1 dan yang kedua. Bila Tuhan memancarkan damai sejahteranya bagi Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap